Setelah 5 hari perjalanan menyusuri kota Malang dan Jogja, akhirnya saya melakukan perjalanan pulang ke rumah menggunakan PO Adibus. Dengan harga tiket sebesar Rp250.000, kira-kira kita mendapatkan apa aja ya? Yuk kita tonton video perjalanan kali ini. Keberangkatan awal bis Adibus yang saya naiki berada di Terminal Jombor. Dari Malioboro ke Jombor saya naik unit terbarunya Trans Jogja, yaitu bis listrik dengan kode koridor L1 trayek Malioboro Terminal Jombor. Pembayaran bis ini cukup unik karena berada di dalam bisnya, jadi bukan dari halte bayarnya, melainkan pada mesin yang tersedia di dalam unit bisnya. Tapi sayangnya unit bis elektrik ini cuma ada 2. Kalau kalian mau coba, baiknya cek lokasi keberadaan unitnya via aplikasi Mitra Darat, supaya kalian gak nunggu lama. Kasih ya Mbak. Oke teman-teman, jam 13.28 saya sudah ada di Terminal Jombor, naik Trans Jogja yang elektrik. Bayarnya cuma 2.700 di dalam. Naiknya sih dari ini ya tadi. Dari mana? Dari halte, tapi bayarnya di dalam. Enak, nggak berisik. Terus dingin AC-nya. Sama tadi ada colokan, cuman nggak ke-shoot sama saya. Oke, dari sini saya mau nyari Adibus. Di agen siapa tadi ya? Blok 12. Di mana ya? Coba kita cari. BTW, saya hari ini perjalanan pulang ke Jakarta naik Adibus jam 15 atau jam 3 sore. Kenapa datangnya jam segini? Masih lama banget kan? Sekarang jam 13.29. Karena pertama check out hotel jam 12 maksimal. Terus takut hujan, guys. Ini aja udah mendung. Setiap jam 2, jam 3 tuh udah mulai gelap terus hujan. Jadi lebih awal. Dan juga Trans Jogja yang elektrik itu, yang listrik, cuma ada 2 unit. Jadi jarak headway-nya singkat sih, jauh-jauh. Pengen nyoba, makanya datangnya lebih awal, dapatnya yang jam segini. Mana ya? Apa sebelah sana ya? Kayak sebelah sana. Oh, itu tuh. Di Agramas. Nah, Adibus sendiri ada di sini dia. Agen siapa ya, nggak tahu, agen Mandiri. Kita laporan dulu. Jarum jam menunjukkan pukul 2:30 sore. Bis Adibus akhirnya masuk ke depan area parkiran agen. Perjalanan Adibus sore ini memakai unit Jetbus 3 yang bertopi dengan liverinya yang berwarna putih. Ini entah livery barunya atau gimana, saya kurang paham juga ya. Sayang banget ini di luar inceran unit yang saya mau, yaitu JB2 single glass. Kayaknya itu yang angkatan pagi deh. Nah, di dalam unit ini ada 30 kursi dengan konfigurasi 22 yang sudah dilengkapi selimut dan legrest pisah. Ini legrestnya cukup unik, kayak bangku panjang di warkop-warkop tapi dikasih busa. Baru lihat yang modelan begini nih saya. Meskipun terlihat sederhana, tapi bis ini sudah mempunyai 2 port USB-A untuk ngecas HP. Ingat ya, HP doang. Yang naik dari Terminal Jombor ini cuma 3 orang aja termasuk saya. Dan setelah semuanya naik, bis langsung diberangkatkan.
Kalau lihat di spanduk agennya, dari Terminal Jombor ini kita akan mengarah ke Terminal Giwangan, terus lanjut ke Prambanan, Klaten, dan Kartasura. Kayaknya baru akan masuk tol di daerah Kartasura deh nanti. Menurut info dari agennya, bis sore ini hampir penuh, sisa 4 kursi doang yang kosong. Untuk servis makannya sih katanya di Raos Eko ya, itu di daerah Gringsing, Kabupaten Batang. Ya berarti kemungkinan makannya abis maghrib lah ya. Nih kursinya enak nih, ada apa namanya, lekukan kepalanya nyaman dan nggak tinggi-tinggi banget, jadi pas banget di kepala, mantap. Oh iya, untuk tiket fisiknya saya mendapatkan berupa selembaran kertas gini doang. Saya kira akan mendapatkan yang struk khasnya Adibus. Padahal berharap yang begitu tuh. Ya walaupun kertas juga tapi yang itu bisa dikoleksi. Niki, kula tasih saking gampang niki. Pandhet mawon. Nggih. Nggih, nggih, nggih. 15.42. Kita berhenti cukup lama kayaknya di sini nih. Ada Sun baru masuk, entah dari arah Sumatera atau dari Solo. Tapi yang jelas ini dari Jombor ke mana? Ke Giwangan perlu waktu 1 jam. Gokil gak tuh? Sejam loh. Setelah berhenti selama 30 menit, akhirnya kita bergerak kembali. Asli, perjalanan dari Ring Road Utara ke selatan ini lama banget. Kalau lihat di Google Maps sih harusnya estimasinya 30 menit ya. Tapi emang selama perjalanan tadi banyak kena macet juga sih. Tadi juga selama perjalanan ke sini saya banyak tidurnya. Nah dari sini penumpang yang naik banyak banget. Saya nggak ngitungin tapi sekilas udah ngisi setengah kapasitas. Sayangnya karena nomor kursi di tiket berbeda dengan di dalam bis, para penumpang cukup bingung harus duduk di mana. Penomoran di bisnya harus segera dirubah sih biar nggak ngebingungin.
doble. Eh? Doble. Sing kuwi. Ventilas ki wis berarti. Rangka. Oh, nasi-nasi nek tahu. Tapi kan wong nek jane nek wong ayam kan jane tak Nanti lu top sing iki berarti. Oke. Ini kita lagi putar balik dulu karena posisi agennya ada di seberang terminal Prambanan. Di sini banyak banget agen-agen bis akap. Satu agen bisa menjual beberapa tiket dari PO Bis. Kalau kalian tinggal atau stay di sekitaran area Prambanan terus mau naik bis akap, enaknya sih dari sini ya daripada harus jauh-jauh ke Giwangan ataupun Jombor. Kayak apa ya? Kadang-kadang melawan tapi apa yang jangan malah posisinya wis jalan kok lah aku orang lagi malah macet ya yo kalau aku kan aku mikirnya yo, Yo, Mas, yo. makasih ya. Nah, ini sekarang kita masuk ke Terminal Insinyur Soekarno Klaten dulu. Kalau nggak salah, setiap bis akap yang lewat Klaten wajib masuk sini ada atau tidak adanya penumpang. Entah alasannya kenapa, mungkin sekedar pendataan dari pihak Dishub kali ya. 015. Ya kan? Ada lampu kan? Ada lampunya nih. Ada lampunya. Ada lampunya. Tuh, terang.
ini kita sudah tiba di pertigaan Kartasura, sebuah percabangan jalan yang memisahkan antara Jogja, Solo, dan Boyolali. Nah, Bapak agen Prambanannya turun di sini. Kayaknya penumpang yang naik udah semua nih. Tadi selama perjalanan juga ada yang naik lagi, cuman nggak kerekam sama saya. Banyak banget deh ampirannya. Dari Jombor ke Kartasura ini aja memakan waktu selama 4 jam. Ini juga dipengaruhi oleh kemacetan di beberapa titik juga sih. Apa? Oh, ini Bogor. Rumahnya dia. Ya, ya. Kali. Iya. Iya. Sultan Pani. Sultan Pani. Oke, Pak. Oh iya, ya, ya. Akhirnya kita masuk tol juga nih. Tadi sebelum masuk tol di depan persimpangannya naikin penumpang lagi. Terdengar dari obrolan kru juga terakhir ambil penumpang nanti di Bawen. Kayaknya penumpang hari ini full. Padahal pas saya mesen masih kosong banget. Itu pun saya mesennya 2 hari sebelum keberangkatan. Jadi kemungkinan baru pada beli H-1 atau dadakan. Masih jauh Bu. Baru banget. Ya, gua pastiin doang. Sempat tertidur setelah masuk tol. Saat ini kita sedang masuk di rest area KM 445B. Kayaknya mau isi solar dulu deh di sini. Perjalanan dari Jombor ke sini aja udah makan waktu 5 jam perjalanan. Ini sampai di Jakarta jam berapa ya? Subuh kali ya. Efek ampiran yang banyak dan ditambah masuk weekend yang bikin arus lalu lintasnya padat jadi mempengaruhi waktu tempuh juga sih. Di. Nggak jauh dari rest area KM 445B, kita exit tol dulu di gerbang tol Bawen untuk mengarah ke terminal Bawen. Lokasi terminalnya nggak jauh dari gerbang tol ini. Nah, kalau belok kiri dari gerbang tol ini akan mengarah ke Salatiga, bahkan balik lagi ke Kartasura. Kalau belok kanan akan ke terminal Bawen dan juga bisa ke Magelang ataupun Ungaran.
tahu. Sudah mas. Oke teman-teman, ternyata kita servis makannya di rumah makan Sendang Wungu. Padahal tadi kata agennya di Raos Eko. Entah ini baru pindah atau agennya yang lupa, juga saya nggak paham nih. Malah awalnya saya pikir bakal di Terminal Mangkang. Soalnya waktu itu ada banner Adibus di rumah makannya. Ternyata bukan juga. Rumah makan ini pernah saya kunjungin pas naik OBL atau Safari Dharma Raya dari arah Jogja juga.
Oke teman-teman, jam 21.36 sudah tiba di rumah makan Raos Eko. Buset, berapa jam ya? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 jam perjalanan. Gokil. Kita ke toilet dulu. Pipis coy. Oke teman-teman, udah dirobek kertasnya. Sekarang kita ambil. Iya ibu, soto bu. Panas-panas ya. Iya pak, enak pak, seger. Oke teman-teman, ini saya ngambil soto yang udah ada nasinya sama teh manis anget kayaknya nih. Tadi ada nasi rames sama sate ayam. Oke, kita makan dulu. Setelah beristirahat selama 43 menit, kita kembali melanjutkan perjalanan. Menu di rumah makan Sendang Wungu ini sekilas udah di-upgrade ya. Terakhir kesini tuh cuma ada ayam Kentucky sama prasmanan aja. Sekarang pilihannya udah lumayan lah ya. Rasa sotonya juga cukup enak dan masih panas juga. Cuma ya umumnya soto-soto di servis makan begini isiannya ya seadanya aja. Dimulai dari rumah makan ini, Bapak Kernet mulai ngedata penumpang mau turun di mana aja. Sekarang udah jam 22:19 menit, total perjalanannya udah 7 jam lebih. Kalau lihat di Google Maps ke Jakarta sisa 5 jam perjalanan lagi. Kemungkinan subuh sih ini nyampenya.
Oke teman-teman, ini kita udah di gerbang tol Cikampek. Mau nurunin penumpang kayaknya. Dikit lagi kita masuk di gerbang tol Cikampek Utama. Beda ya, gerbang tol Cikampek Utama sama Cikampek. Kalau Cikampek Utama pintu tol lintasan, bukan exit atau pintu masuk tol. Dari rumah makan tadi saya banyak tidurnya. Gak berasa nih, udah mau Cikampek aja. Betul, Pak. Barang enteng. Titik penurunan selanjutnya ada di Cikarang. Dari gerbang tol akan mengarah keluar ke agen-agen bis akap di dekat Chatstone Mall Cikarang. Apa semua kain? Kain rontok. Oke teman-teman, kita sudah berada di gerbang tol Cikunir 2. Sebentar lagi akan tiba di Terminal Pulau Gebang. Seperti biasa saya akan turun di sana. Tapi sebelum turun ada beberapa hal yang ingin saya simpulkan dari perjalanan naik Adibus dari Jogja ke Jakarta. Meskipun bisnya sederhana tapi perjalanannya cukup nyaman. Yang jadi catatan adalah bis ini terlalu lama karena banyak ampirannya. Untuk orang kayak saya sebenarnya nggak jadi masalah karena nggak dikejar oleh waktu. Tapi buat orang yang mengejar waktu nggak begitu cocok. Malah sebenarnya bis ini menopang warga sepanjang jalan sekitaran Jogja hingga Kartasura karena titik agennya banyak banget. Untuk harga 250.000 mendapatkan fasilitas seperti ini menurut saya pribadi sedikit kurang ya. Karena dengan harga yang sama atau bahkan berbeda tipis, beberapa PO bis sudah mendapatkan snack. Contohnya seperti Safari Dharma Raya, Agramas, bahkan Sun Gold. Untuk waktu tempuhnya ini sebenarnya standar bis-bis Jogja ya, sekitar 10-12 jam tergantung arus lalu lintas. Cuman menurut saya pribadi waktu tempuh ini tuh lama, mirip kayak dari Malang ke Jakarta ataupun Jogja-Jakarta via Temanggung. Kalau mau cepat ada pilihan lain kayak City Trans ataupun Indoren. Itu sekitar 8 atau 9 jam perjalanan. Tapi tentunya harga tiket berbeda sama yang ini ya teman-teman. Pilihan balik lagi ke tangan masing-masing sesuai kebutuhan. Gimana menurut teman-teman? Tampil gini-gini enak ya? Atau tampil Apa? orang yang pakai semuanya tampil. Pak, makasih ya Pak. Bagasi Pak. Oke teman-teman, jam 3.50 sudah mendarat di Terminal Pulau Gebang. Gokil, perjalanannya 12 jam lebih. Udah sama kayak dari Malang ini, padahal dari Jogja. Ini waktu tempuhnya mirip waktu saya naik apa namanya? Aduh saya lupa nama bisnya, waktu itu naik yang warna pink itu loh. Jam segini juga kurang lebih. Kondisi Pulau Gebang ramai.
Akhirnya tiba juga nih di Jakarta setelah 6 hari berkeluyuran. Seperti biasa dari sini saya akan lanjut menggunakan Transjakarta menuju ke rumah. Total pengeluaran dari Jakarta ke Malang, lanjut ke Batu, lalu ke Jogja, kemudian berliburan ke Pantai Drini hingga pulang kembali ke Jakarta adalah Rp1.530.000-an. Rinciannya bisa kalian lihat di layar kaca. Pengeluaran ini nggak fix ya teman-teman, bisa berubah sewaktu-waktu. Karena harga penginapan dan bis akap tiap harinya berubah tergantung harinya. Kalau libur panjang tentunya lebih mahal. Kalau gitu sekian dulu, semoga trip kali ini bisa memberikan gambaran kepada kalian. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di perjalanan berikutnya.